Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita belajar ilmu Al-Qur'an. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kembali kita lanjutkan belajar kita yang kita ambil dari kitab metode Asy-Syafi'i ilmu tajwid ya. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah memasuki di pembahasan sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya, Pak? Sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi ada sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, bisa dibuka di halaman 24. Nah, di halaman 24 itu kemarin kita sudah selesaikan ya Pak. Sifat yang mempunyai lawan yaitu ada hamas jahar. Ini berkaitan tentang nafas. Kemudian ada syiddah rukhuah. Ini berkaitan dengan suara. Kemudian isti'ala dan istifal. Tebal tipisnya huruf. Kemudian itbaq dan infitah juga sama ya. Tebal dan tipisnya huruf, namun yang itbaq ini dia apa? Tentang suara ya. Jadi tebal plus suaranya itu terkumpul di dalam ya. Di dalam apa Pak? Mulut. Nah. Dan kemarin kita sebutkan huruf yang paling tebal. To ya, huruf to. Nah. Karena kenapa Pak huruf to? Dia memiliki yang pertama sifat jahar, kemudian sifat syiddah, kemudian isti'ala, kemudian itbaq ya. 4 sifat ini ya dimiliki oleh to ya. Maka to itu disebut huruf yang paling tebal. 6. Kemudian kita juga sudah pelajari di halaman 26 itu Pak ya. Sifat-sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ya. Jadi sifat ini hanya dimiliki oleh beberapa huruf tertentu, ya kan? Kemarin kita sampaikan sofir, ya. Sofir yaitu apa Pak? Kemarin kita sampaikan ada seperti suara desis, ya. Karena kenapa? Sempitnya celah yang sempitnya celah udara yang keluar, ya. Maka menimbulkan sifat ini sofir. Hurufnya apa aja Pak? Sod, zai dan sa. Nah, sin. Kemudian yang kedua ada qalqalah ya. Ini sering kita bahas Pak ya. Hurufnya apa Pak? Qalqalah? To, ba, ja dan da ya. Ini huruf-huruf qalqalah ya. Kemudian qalqalah dibagi menjadi 2. Ada kubro dan sugro ya. Kubro apabila
waqaf, berada di paling belakang ya. Ketika diwakafkan maka dia menjadi qalqalah kubra. Contohnya di situ tabbat yada abi lahabi wa tab ya. Ini kubra. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kubra ya, sama. Kemudian qalqalah sughra, yaitu qalqalah yang berada di tengah ya, tengah kalimat ya. Contohnya apa Pak di situ? Qad aflahal mu'minun ya. Kemudian fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir liyunfiq dzu sa'ah ya. Ini qalqalah sughra. 6. Kemudian yang ketiga itu ada lin Pak ya. Lin ini juga sudah kita bahas ya. Dan juga kita sudah sampaikan ketika kita tahsin di surat Quraisy, ya kan? Surat Quraisy ada namanya mad lin. Nah, di sini hukum linnya. Ya, di sini hukum linnya. Yaitu apa, Pak? Ada dua keadaan, Pak, lin. Nah, ya. Apabila ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya fathah, huruf yang berharokat fathah. Nah, contohnya khauf ya, waw sukun sebelumnya kha berharokat fathah, maka ini hukumnya lin, khauf ya. Kemudian haid, kemudian bait ya. 6. Kemudian setelahnya ada inhiraf ya. Inhiraf yaitu menyimpangnya suara ya. Kemarin kita sampaikan ya, di sini inhiraf ini tidak terlalu berpengaruh dengan ilmu tajwid ya, karena ketika kita mengucapkan huruf-huruf ini ya, yaitu huruf lam dan ro ya, itu otomatis ya akan ada penyimpangan suara di situ. Nah, kemudian yang kelima takrir. Takrir yaitu apa Pak? Getaran ya, getaran. Ini berarti di huruf apa Pak? Ro. Selain ro nggak ada ya, hanya huruf ro saja ya, yang memiliki sifat takrir. 6. Kemudian tafasyi ya, yang keenam tafasyi. Tafasyi apa Pak? Tersebarnya udara ya, udara tersebar ya. Nah, karena ya shin, coba kita perhatikan shin Pak, makhrajnya di mana Pak? Tengah lidah. Masih ingat Pak? Shin tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas ya kan? Sya ya. Maka udara di situ Pak ya, udara tertutup ya kan, yang harusnya keluar, namun karena lidahnya naik ya, tengah lidahnya naik jadi menyebar. Sya ya, jadi menyebar ke berbagai sisi ya. 6. Ini hanya dimiliki huruf shin, huruf tafasyi. 6. Kemudian yang ketujuh ya, istiqalah ya. Kemarin kita juga sudah bahas ya Pak. Istiqalah itu sering kita sampaikan juga ketika kita tahsin di surat apa? Al-Fatihah ya, di situ ada contohnya ya. Yaitu apa Pak? Istiqalah yaitu memanjang. Ya, memanjang ya. Memanjang di sini apa maksudnya Pak ya? Yaitu prosesnya Pak ya. Jadi mengucapkan huruf dhad ya, itu enggak langsung kita do. Enggak, namun ada proses ya. Ada prosesnya, itu di situ disebutkan Pak ya, bergeraknya lidah ke depan. Ya, setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Tepi lidah menempel pada gigi geraham atas ya. Kemudian bergerak lidah ke depan, ya kan? Hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Ya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Gigi yang mana Pak? Ya, yang atas ya maksudnya, yang atas. Kemudian ya, gigi yang atas di sini ada, disertai adanya udara yang menekan dari belakang. Nah, proses ini Pak ya, jadi nggak langsung Pak, ya kan? Proses ini kita nggak mungkin bisa langsung mengucapkan huruf do dengan sempurna ya, tanpa ada proses ini ya. Maka proses ini panjang ya. Maka itu yang dimenangkan dengan istiqalah, memanjang. 6. Kita praktekkan Pak. Bo,
dhi, du, ad, ad, ad. 6 ya. Di situ huruf dot. 6. Dan huruf dot ini juga kita sampaikan Pak, huruf dot ini adalah huruf yang menjadi ciri khas huruf-huruf Arab, ya kan? Hanya ada di bahasa Arab huruf dot ini, Pak. Maka bahasa Arab juga disebut dengan lughatud dot, ya. Itu bahasa yang memiliki huruf dot. Ini hanya di bahasa Arab, Pak, huruf dot ini. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Bahasa Inggris huruf dot, ya. Hanya bahasa Arab. Iya. Bahkan Jawa ada, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada huruf dot. Hanya di bahasa Arab ya, yang ada huruf bo, ya. 6. Nah, ini huruf dot yaitu hanya dimiliki oleh apa namanya? Huruf dot ya. Istiqalah hanya dimiliki oleh huruf dot. 6. Kita akan pembahasan yang baru, Pak, ya. Pembahasan baru yaitu nomor 8, Pak. Bisa diperhatikan nomor 8. Yaitu apa, Pak? Gunnah. Ya, gunnah. Gunnah kita telah sampaikan ya. Telah kita singgung dulu di pembahasan tentang makharijul huruf, yaitu di al-khaysum. Ya kan, Pak? Di al-khaysum. Ya, gunnah ya, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung, ya kan? Gunnah suara yang keluar dari rongga hidung. Ya. Sifat ini mengikuti sifat huruf nun dan mim ya. Jadi kalau ini disebutkan ya, Pak, sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Yaitu sifat yang keluar dari mana, Pak? Hidung. Ya. Huruf ya yang suaranya keluar dari hidung itu hanya huruf nun dan mim. Ya. Maka, Pak, huruf-huruf yang boleh kita ucapkan dengan hidung itu hanya 2 huruf ini, huruf nun dan mim ya. Ketika kita mengucapkan na ya, maka ada suara yang keluar dari hidung, na ya, hidung itu bergetar ya, hidung itu bergetar, na ma ya kan, karena di situ tempat keluarnya suara ya kan. Dan huruf yang lain ya, maka boleh enggak, Pak, keluar dari hidung? Enggak, ya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh huruf yang lain keluar dari hidung. Nah, maka ketika huruf-huruf yang lain itu masih keluar dari hidung, maka huruf itu masih perlu diperbaiki ya. Contohnya ain, ya. Ain itu keluar dari hidung enggak, Pak? Enggak, nah, ya. Maka ketika kita sentuh hidung ya, ya. Kalau hidungnya masih getar, berarti masih keluar dari situ. Masih getar. Ya. Namun ain dari mana, Pak? Tenggorokan. Nggak perlu lewat hidung. Ya. Coba, Pak. Masih getar? Dikit. Nah, maka harus disempurnakan ya. Ain dan huruf-huruf yang lainnya itu nggak boleh keluar dari hidung ya. Kecuali 2 huruf ini, huruf nun dan huruf mim. Ya? Huruf? Tanda. Tandanya baru imamnya pilek apa enggak? Ya. Nah, maka kalau pilek ya, Pak, ini paling kerasa ya. Kalau sedang gangguan di hidung, kedua huruf ini itu ketika ketika membaca itu mungkin kurang sempurna ya. Karena dari situlah tempat keluarnya dua huruf ini. Nah, dan sifatnya gunnah. Nah, kemudian di situ, Pak, diperhatikan ya. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Di tulisan paling terakhir itu, Pak. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan, yaitu di baliknya, Pak. Ya. Di baliknya ya, yaitu tingkatan-tingkatan gunnah ya. Ternyata gunnah ini memiliki tingkatan-tingkatan, Pak, ya. Jadi ada gunnah yang 100% itu di hidung. Jadi ketika hidungnya ditutup, udah ya, enggak ada tempat keluar lagi. Ya. Namun ada yang masih bisa keluar dari hidung. Ya, dia gunnah, namun masih bisa keluar dari hidung. Nah, kita akan bahas ini. Yang pertama A ya,
akmal matakun ya, yaitu yang paling sempurna. Paling sempurna. Apanya? Gunnahnya, yaitu apa? Suara yang keluar dari hidung. Ini 100% suara ini keluar dari hidung ya. Yaitu ketika apa, Pak? Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid. Begitu juga yang diidghamkan. Ya. Nah, di situ ada contohnya. Di situ ada contohnya. Ya, contohnya ya. Ya. Muhammadun ya, ketika kita mengucapkan ya, maka suara ya itu seluruhnya sempurna di hidung. Hidung ditutup tidak akan bisa keluar ya. Hidung ditutup tidak akan bisa keluar. Begitu juga dengan salahnya. Amanna, aman. Udah bisa lagi, Pak? Udah bisa? Lagi. Nah, karena 100% suara keluar dari situ. Kemudian juga kam terhenti. Ya, suara akan terhenti di situ. Nah, kemudian mimmalin ya, suara akan terhenti di situ. Nah, kita perhatikan coba, Pak, diikuti. Muhammadun amanna kam min fi'atin mimmalin khairan yarah. Nah, di sini, Pak, berarti di mana? Di khairan ya. Di situ ya, masuk di huruf ya, idgham, hukumnya idgham. Nah, maka di situ juga ndak bisa kita ketika kita tutup ya, hidungnya ditutup, ndak bisa mengucapkan khairan ya, akan terhenti, suaranya akan terhenti. Nah, idgham, Pak. Di sini kan disebutkan loh, ya, nun dan mim, ya, yang bertasydid, begitu juga dengan yang diidghamkan. Nah, ya, maka di sini ada, kok nggak ada nunnya gitu kan, Pak? Kok nggak ada nunnya? Di mana, Pak? Kira-kira? Ya, tanwinnya itu, Pak. Nah, di tanwin ya, tanwin. Nah. Nanti ketika kita masuk pembahasan, nanti pasti tanwin ini akan bersamaan dengan nun. Hukum nun sakinah dan tanwin itu pasti ya. Karena kedua hukum ini itu sama ya. Hanya berbeda di beberapa tempat saja. Nah, setelahnya coba, Pak. Miwali wala waqo. Nah, maka di mana, Pak, letak gunahnya? Miu ya, yang pertama. Kemudian wali yiu ya. Di situ ada dua gunnah ya. Nah. Dua, Pak. Iya. Miu wali yiu. Ya kan? Nah. Kemudian contoh terakhir coba. Irkam ma'ana. Ya, di sini hukum idgham ya. Banyak langsung masuk di huruf mim ya. Maka di situ juga suara keluar dari mana? Hidung. Nah, kemudian yang kedua coba yang Bapak. Tadi yang 100% ya, keluar dari hidung. Nah, yang kedua ya, dia sempurna ya. Namun tidak sempurna yang atas ya. Dia mungkin masih bisa diucapkan sedikit ya. Ataupun suara masih bisa keluar ketika hidung itu ditutup ya. Yaitu apa, Pak? Tingkatan ini ya. Yang kedua adalah ba kamilah ya. Yang pertama akmal matakun, yang kedua kamilah, yaitu apa? Sempurna ya.
tingkatan ini kurang sedikit dari tingkatan di atas ya. Ia ada pada nun dan mim yang ikhfa. Berarti suara ikhfa itu suara yang keluar dari hidung. Ya, Pak. Ikhfa itu suara yang keluar dari hidung. Namun tidak 100%, ya. Jadi bukan eng, Pak. Kalau eng kan itu full di hidung, ya. Eng, ya. Nanti eng, ya, atau suara yang full keluar dari hidung itu dulu kita pernah sampaikan ada pada 2 huruf. Masih ingat, Pak? Qaf dan kaf. 2 huruf inilah nanti itu suara full dari mana, Pak? Dari hidung, ya. Nah, adapun yang lainnya, ya, maka tidak 100 tidak sempurna atau tidak sepenuhnya keluar dari hidung. Nah, kita ke contoh, Pak. Wala man sabara. Wala man sabara. Maka di sini ketika ikhfa suara keluar dari mana, Pak? Hidung, ya kan? Namun tidak sesempurna yang tadi. Ya, tidak sesempurna yang tadi. Wala man sabara. Ya kan? Suara keluar dari hidung, ya. Nah, mansura. Hum barizun. Nah, berarti ini ikhfa, Bapak. Ikhfa syafawi. Nah, min ba'du. Nah, ya. Berarti ini apa, Pak? Iklab. Nah. Berarti kalau keluar dari itu kita Iya, salah satu contohnya ya. Karena keluarnya dari hidung, Pak. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang tingkatan ketiga yaitu nakis kurang ya. Yaitu tingkatan ini ya pada nun dan mim yang sukun ketika izhar. Izhar yaitu dibaca jelas ya. Ini masih ada suara yang keluar dari hidung ya. Namun tidak sesempurna yang sebelum-sebelumnya. Ya kan? Kita praktekkan, Pak. An'amta. An'amta. Nah, maka di mana, Pak? Ada berapa di sini? An'am ya, ada 2. Alaihim ghairil maghdubi. Alaihim ghairil maghdubi. Nah, maka di sini di mana, Pak? Alaihim, ya. Nah. Alaihim, mim bertemu dengan ghain, ya. Mim bertemu dengan ghain. 6. Kemudian tingkatan yang berikutnya yang keempat ya, yaitu anqas ma takun, yang paling kurang ya. Ini suara masih keluar dari hidung namun tidak sempurna seperti yang di sebelum-sebelumnya ya. Yaitu terjadi pada huruf nun dan mim yang berharokat. Nun dan mim yang berharokat. 6. Ini contohnya nahnu. Nah, maka suara yang keluar dari hidung itu hanya nun. Haknya tidak boleh keluar dari hidung ya. Tidak boleh nahnu ya. Terkadang orang itu membaca, Pak, itu semua huruf itu keluar dari hidung ya. Apa ya istilahnya ya? Pindeng. Apa sih? Gerenyem atau gimana? Jadi membaca Quran tuh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ini kan keluar dari hidung semua. Ya, keluar dari ya. Ya. Alhamdulillahi rabbil ya. Bacanya alhamdulillah. Dia ndak apa, Pak? Ndak mengeluarkan makharijul huruf sesuai dengan tempatnya. Ya, mendengung semua, Pak. Ya kan? Baca Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan ke hidung semua, ya kan? Padahal
Ya. Mungkin ya Pak. Nah, padahal kan huruf yang boleh keluar dari hitung cuma dua ya kan? Huruf nun dan huruf mim. Nah, maka tidak boleh kita membaca huruf ya selain dua huruf ini itu dengan hidung kita. Nah, kemudian contoh berikutnya namariqo. Maka di sini nun dan mimnya. Adapun ri dan qafnya itu tidak keluar dari hidung. Nah, di situ ada catatan kadar tempo gunnah disesuaikan dengan ritme bacaan. Nah, sesuai dengan ritme bacaan, kita udah belajar ritme bacaan Pak, ya kan? Masih ingat Pak? Ada apa aja? Tadwir, kemudian masih ingat Pak? Ada di sini Pak, di awal ya kan? Tadwir, hadir dan tahqiq. Nah, maka itu menyesuaikan saja Pak ya. Ketika kita sedang membaca yang hadir kan yang cepat Pak. Ya berarti gunnahnya ndak usah dilamain ya. Maksudnya nggak usah dipanjangin ya. Adapun ketika kita di di yang tadwir ataupun gitu ya. Ya. Tahqiq ataupun tadwir ya, maka disesuaikan saja dengan tempo yang kita sedang baca ya. Paham nggak Pak di sini? Disesuaikan dengan tempo. Ya. Yang cepat ya udah, maka gunanya nggak usah ini. Kita lagi baca cepat nih. Apa? Contohnya? Apa Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir ya, bacaan cepat. Lebih baik kita baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli kan? Ya, makanya menyesuaikan. Ketika sedang kita membaca cepat, ya udah ya, ritmenya di situ disesuaikan. Enggak usah terlalu panjang. Tetap harus sempurna di hidung. Tetap harus sempurna. Nanti kalau dua terus ya. Nah. Ya, menyesuaikan ritme bacaan. Di situ juga tuh ya, dalam edisi ini penyusun tidak memasukkan ismat dan izlaq ya. Ini tentang sifat yang mudah keluar Pak ya. Karena ini kurang bersinggung langsung dengan tajwid. Kemudian ini ada latihan pengucapan ya. Ini sudah kita bahas ya Pak. Ketika kita membahas huruf-hurufnya ya. Zazizu az ya kan. Sudah semuanya salah. Catatannya di situ 5 huruf yang apabila bertanda sukun harus dibaca qalqalah. Yaitu huruf apa Pak? Ko, ba, ja dan da ya. Nah. Ini juga sudah ya. Nah, ini huruf-huruf yang ini Pak, yang mirip-mirip. Nah, coba kita dari awal kita praktekkan, kita bedakan ya kan. Kita sudah belajar makharijul huruf. Kita sudah belajar sifat huruf. Nah, sekarang kita praktekkan untuk membedakan huruf-huruf yang mirip. Nah, coba. A, I, U, A. A, I, U, A. A, I, U, A. A, I, U, A. Nah. O, Ki, Ku, Ako. O, Ki, Ku, Ako. Ka, Ki, Ku, Ak. Ya, ya. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Gha, ghi, hu, ag. Gha, ghi, hu, ag. Kha, hi, hu, ah. Kha, hi, hu, ah. Ya. Maka sifat-sifat huruf yang sudah kita pelajari praktekkan di huruf-huruf ini. Ya, praktekkan ya huruf-huruf ini 6. Coba. Tati tuat. Tati tuat. Nah. Tati tuat. Tati tuat. Nah. Sa berarti lidahnya Bapak keluar ya. Nah. Tati tuat.
Nah, kemudian sa. Sa si su as. Nah, sa lidah depan bertemu dengan gigi bawah ya. Nah, kemudian sha shi shu ash. Nah, yang paling membedakan di sini adalah tafasinya tadi. Ya kan, tafasinya tadi, ya. Sifat tafasi hanya dimiliki oleh huruf sya ya, shin ya. Maka di huruf yang lainnya enggak boleh ada tafasi. Nah, kemudian so si su as. So si su as. Nah, ya. Di sini ya sifat ya yang hanya dimiliki oleh huruf shad ya tanpa yang lainnya yaitu isti'ala dan ya shafir dan juga idbaq ya. Sifat-sifat ini ya maka hanya dimiliki oleh huruf shad yang menyebabkan shad itu huruf yang tebal ya kan. Maka ketika shadnya masih tipis berarti perlu dicek lagi ya kan. Shadnya masih tipis perlu dicek lagi di sifat huruf yang tadi kita sebutkan. Nah, harus tebal. Harus tebal. Nah, coba. Dadzizu az. Dzal ya. Dzal itu lidahnya keluar. Zazizu az. Nah, az. Ya ada sofirnya ya. Nah. Dadidu ad. Ada apanya, Pak? Qalqalahnya. Dhadhidu ad. Ada apanya? Istidhalah. Bukan qalqalah, Pak. Istidhalah. Majang yang tadi kita bahas. Nah. Dhadhidu ad. Nah, ini ya membedakan huruf dha dengan huruf za ya. Huruf dha itu tebal ya. Karena dia punya isti'ala dan juga idbaq ya kan, yang membuat huruf dha ini menjadi huruf yang tebal. Nah, maka za yaitu tipis zazizu al. Sementara dha dhi dhu al. Nah, ya. Maka di sini insyaallah sudah ada gambaran Pak ya kan, untuk membedakan huruf tadi yaitu dengan kita belajar perbedaannya di makhraj dan sifatnya. 6. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Ini masih gampang ya. 6. Samping tadi. Ya. Kalau go itu samping. Kalau go berarti siapa yang depannya? Enggak, ini sama Pak. Iya. 6. Dha itu dia bedanya isti'ala. Isti'ala itu apa Pak? Naiknya pangkal lidah yang menyebabkan dia jadi tebal. Dha. Sementara za kan enggak punya isti'ala. Za ya. 6. Istifal berarti dia. Yang paling bawah. Go. Ya. Vo. Ya, suaranya lidah ya, tapi tebal. 6. Nah, Pak, di pelajaran berikutnya ini, Pak. Pelajaran berikutnya ini udah gampang semua, Pak, insyaallah. Ini yang iya, Pak. Ini hukum-hukum yang kita pelajari atau yang kita praktekkan di mana? Di tahsin. Ya kan? Di situ apa Pak tulisannya pelajaran ya. Hukum nun sukun dan tanwin ya, sebagaimana kita tadi bacakan ya. Kemudian hukum mim dan nun bertasydid ya. Nah, bisa dibuka Pak? Nah, dibuka itu Pak. Kita akan belajar di sini tentang izhar. Izhar sudah tahu semua kan? Sudah tahu semua Pak. Sering kita ulangi izhar. Kemudian kita belajar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu apa? Sudah kita tahu semua Pak. Idgham bila gunnah. Ya kan? Idgham bila gunnah. Kemudian iqlab. Pak, iqlab sudah kita pelajari, ya kan? Kemudian ikhfa, hakik ikhfa apalagi, ya kan? Sudah kita pelajari ya. Idgham bi gunnah minimal berarti 2 Pak ya. Minimal dia gunnah, ya dia masuk ke hidung sampai sempurna. Namun adapun panjangnya nanti mengikuti kayak tadi berarti catatan, mengikuti ritme. Ya kan, mengikuti yang ya, mengikuti yang ritme. 6. 6. Nah, Mbak. Ini insyaallah ya. Masih ada waktu? Kalau masih ada waktu. 6.
Masih ada waktu, coba kita ya. Yang pertama ya, masuk ke yang pertama dulu Pak. Pertama disebutkan apa Pak? Izhar halqi ya, rumus hukum dan rumus hukum nun sukun dan tanwin ya. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Nun sukun ya nun mati, tanwin yaitu fathatain ya. Fathatain kasratain dhammatain. 6. Izhar halqi yaitu terjadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Perhatikan Pak, huruf-huruf izhar itu huruf-huruf apa Pak? Tenggorokan ya, al-halq. Ya, huruf-huruf al-halq ya. Maka izhar halqi itu hanya terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. 6 ya. Ini. Paham Pak di sini? Maka ini ya. Dan ya. Hanya ada 5 hukum ini saja Pak. Hanya ada 5 hukum ini saja ya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf ya kan. Kemudian yang kedua ya, ada idgham bi ghunnah ya. Terjadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, waw ya. Nah, kemudian ada idgham bila ghunnah. Bil ghunnah berarti dengung, bila ghunnah berarti tidak dengung. Hurufnya apa Pak? Ya, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam dan ro ya. Kemudian yang keempat ada qalb ya, ataupun iklab ya, yang kemarin kita bahas iklab ya. Terjadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan ba ya. Diubah menjadi suara mim dengan gunnah. Kemudian ikhfa hakiki ya, ikhfa yang kita pelajari seperti biasa Pak, ikhfa hakiki ya. Maka ikhfa syafawi itu nanti bukan pembahasan di sini. Ikhfa syafawi nanti di hukum mim sukun ya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan berapa huruf itu Pak? 15 ya. Ya, selain huruf-huruf yang di atas Pak, selain huruf iklab, selain huruf idgham, selain huruf izhar ya, itu huruf ikhfa ya. Kalau di jumlah coba Pak, di jumlah itu semua huruf sudah masuk ya. Ya kan? Ya. Semua huruf itu sudah masuk ya kan? Maka huruf-huruf hijaiyah itu memiliki hukum tersendiri ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin. Ya, nah ini Pak baru kita bahas ini. Insya Allah memahami ini lebih gampang daripada memahami yang sifat kemarin Pak, ya kan? Sifat mungkin agak rumit, namun memahami ini insya Allah lebih gampang karena ini kita langsung praktekkan Pak. Kita langsung praktekkan ya. Izhar ya kan, contohnya apa Pak? An'amta ya kan, di surat Al-Fatihah. An'amta ya, dibaca jelas. An'amta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna
محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Nah, لا إله إلا الله nah, Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah untuk pembahasan ya tentang hukum-hukum ini ya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin ya. Ada 5 hukum. Ada izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa ya. Nah. Dan pembahasan ini insyaallah pembahasan yang mudah. Ya, Pak. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Di sini penulis ini lebih ke prakteknya, Pak. Ya. Lebih memperbanyak di contohnya. Di situ bahkan penulis menuliskan 1 huruf itu setengah halaman untuk dipraktekkan, ya kan? Nah, kita udah praktek terus. Nah, Terus yang itu pada semangatnya prakteknya semangat banget prakteknya. teorinya mah kayak bola aja kan mau pada latihan main. Nah, Itu mah Mas Arifin semangat Iya, belum nanti jasa. ada. Nah, sebelum kita akhiri ada pertanyaan, Pak? Terkait tadi. Tentang nanya nanti dapat ijazah nggak? Pak Tukang. Yes. Kom. Asing. Nah, kalau yang hakiki itu dibagi berapa tuh? Dibagi berapa gimana, Pak? Ada Ibu Safawi ya. Ikhfa macam-macam ikhfa. Ya ikhfa ada 2 itu, ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki ya
nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ifa. Adapun ya, Bahasa Bawi cuma satu aja. iya hanya. Nah, nanti kita bahas di hukum mim sukun itu. Ini hukum mim sukun. Sukun nama ini. Ini kan baru nun sukunnya. Nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin ada 5 yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, nanti setelah kita selesai di bab ini, kita akan beralih ke hukum mim sukun ya. Nah, izhar mutlak, izhar hakiki. Karena izhar nanti kan ada izhar halqi dengan izhar syafawi. Izhar syafawi yaitu izhar apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba. Karena nanti kalau ketemu huruf ba jadinya iklab. Ya, jadi Kan bacanya jelas juga ya. iya, harus izhar ya. Bawi sini ya. Oh, dia memiliki hukum baru. Allah alam, belum anak itu lagi. Di sini ada tidak pembahasan tentang? Hah? Ada di sini? Halaman 38 ya. Oh, di catatan. Tidak. Oh, ini pengecualian berarti ya. Enam. Insyaallah pada waktunya kita bahas ini ya. Maka kan kita tadi sampaikan kan Pak, huruf-huruf bi gunnah itu ada 4, ya kan? Yan, mu, ya, nun, waw dan ya, nun, waw dan mim, ya, nun, waw, mim, 6. Madhorofina, namun di sini ada pengecualian ya. Itu namanya izhar mutlak ya. Itu ada di mana kalimat-kalimat ya, di halaman 38 itu Pak. Ada kalimat-kalimat yang apa namanya dibaca, dia itu secara hukum itu masuk di pembahasan idgham bi gunnah ya. Namun ini pengecualian ya, para ulama sepakat untuk membacanya secara jelas ya. Berarti di pengecualian ada berapa itu? 4 kata. Yaitu adun ya kan? Kemudian sinwan, kemudian kinwan, kemudian bunyana. Maka 4 ini masuk ke secara apa? Secara teori apa? Cara hukum masuk ke secara apa Pak berarti? Secara hukum secara tarkib itu apa tarkib ya? Rumus, secara rumus ini masuk ke idgham bi gunnah. Namun secara prakteknya dia masuk ke mana Pak? Izhar apa? Izhar ya, izhar hakiki. Namanya di sini dibedakan ya. Namanya apa Pak? Izhar mutlak. Nah, jelas ya. Intinya jelas, dibaca secara jelas. Tidak lagi itu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Itu nanti nyambung ke berikutnya Pak. Muhammadur Rasulullah. Ya kan berarti kan apa namanya? Itu hukum apa nanti? Oh, itu kombi bila gunnah. Muhammadur Rasulullah. Kalau Muhammadun berarti Muhammadun sambungannya apa? Rasulullah berarti itu bila gunnah. Tergantung belakangnya kan baru ini kan baru Muhammadun berarti kan baru apa Pak? Baru tanwinnya belum ketemu apa gitu.
belakangnya. Nah, ya. Baru ketemu belakang. Min ahlil kitab. Nah, min ahlil kitab berarti apa, Pak? Idhar. Idhar. Min ahlil kitab. Nun sukun bertemu dengan ya hamzah ya. Tegas dia. Tegas dari mana? Nah, barakallahu fiikum. Ada pertanyaan lagi, Pak? Tunggu cara kali. Ya. Silakan ke ininya ahlinya nih. Nah, insyaallah nih. Kita Nah, anak juga sambil murojaah ini, Pak ya. Kitab-kitab ini anak sambil belajar juga ya. Kita sama-sama belajar kitab ini. Dulu di pondok pernah belajar kitab ini. Ya. Namun dulu udah lama. Pas kelas berapa itu? Jadi sekarang ya untuk memperojah lagi, anak buka lagi kitab. tapi yang lebih mudah tuh itu ya kan tanpa belajar Idhar itu orang berkurang semua. Ya. Namun ada Pak terkadang mungkin Maksudnya kalau maksudnya Lagi lagi. ya, ya. Iya Pak, benar. Karena dia mungkin paling gampang ya. Namun ada Pak anak beberapa ngetes santri, ya, itu dia membaca, ya, idhar itu malah ke ikhfa karena dia mungkin belum bisa membedakan. Ya, contohnya ya, min kharij, ya kan? Harusnya kan min kharij. Apa itu? Ikhfa. Nah, ikhfa siapa? Idhar. Nah, namun ada anak ngetes ya, dia dibaca miu khari. Nah, ya kan? Berarti ini ya pentingnya belajar itu berarti, Pak. Ya. Kun fayakun kan nanti ada yang baca kun fayakun, ya kan? Kun fayakun ya. Salah ini Kata huruf ya. iya. Aturannya itu jadi bacanya Belok dulu. Iya. Ya yang sering kita ini, yang surat Al-Baqarah itu Pak. A'anzartahum. Kan biasanya orang membacanya a'anzartahum, ya kan? A'anzartahum. Padahal di situ ada hukum ikhfa. Ingat aja yang 5 lah. 5 huruf. 5 apa? 6 Pak? 6 ya. Nah, idhar ya. Idhar ada 6. Nah ya, insyaallah nanti kita akan bahas itu. Bahas lebih dalam lagi hukum-hukum ini. Nah. Nah, barakallahu fiikum. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.